Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari HNP Mawi, Minggu Kutut, Sopoe Patut. Nah, sini kita bersama lagi, belajar bersama, membahas peternakan kita, masalah-masalah yang terjadi, dengan harapan peternakan kita bisa maksimal sesuai harapan. Berbagi itu indah. Jadi di sini saya membahas dua hal yang harus dilakukan ketika peternakan kita mengalami masalah yang ekstrim. Masalah-masalah ekstrim apa saja di kandang kita? Yaitu kalau di kandang saya yang terjadi yaitu masalah ekstrim perkutut anakan banyak yang mati dan siapan yang sulit produk. Nah, itu saya gali, saya pelajari masalah ekstrim itu sampai ketemu solusinya. Perkutut mati kalau di tempat saya dulu itu penyebabnya banyak anak yang mati, ternyata kurangnya penyemprotan antiseptik, kurangnya penyemprotan anti kuman di biakan, akhirnya rawan dengan kematian. Itu akhirnya saya lakukan penyemprotan dan berhasil, biakan saya setelah itu aman sampai sekarang. Jadi hal ekstrim biak mati banyak itu dalam kapasitas banyak itu sampai sekarang alhamdulillah tidak terjadi lagi. Nah, cuma terjadi sekali itu alhamdulillah sekali, tidak terulang lagi karena saya juga melakukan penyemprotan itu langsung secara rutin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapan saya sulit produk. Jadi sudah saya piara, sudah lewat dari 5 bulan kok nggak produk-produk, ini kenapa? Saya cari solusinya. Nah, saya lihat duburnya ngelemak atau tidak, ternyata sudah tidak ngelemak. Terus saya cek pakannya dan lain sebagainya, ya juga sesuai dengan sepengalaman saya. Saya kasih kur ayam, saya kasih asinan batu bata itu, saya kasih millet yang sekiranya bagus, dan itu saya lakukan kok nggak produk-produk. Itu ternyata kenapa? Ternyata kedekatan emosional saya, keakraban saya dengan perkutut itu kurang. Ya, kurang. Nah, akhirnya saya kurang paham dengan kemauan perkutut tersebut. Nah, kurang tahu bagaimana kutut ini mau nyamannya bagaimana, saya nggak paham. Akhirnya itu saya sepulang kerja kurang lebih jam 1 siang itu saya fokus di kandang memahami hal itu, dan itu ketemu. Ternyata kedekatan emosional saya dengan perkutut saya itu kurang. Saya tidak tahu kemauan perkutut tersebut. Nah, akhirnya ketemu dan saya sering di kandang, sering bersengkrama dengan perkutut. Maksud saya sering memahami di depan perkutut dengan kedekatan emosional saya, sering ngobrol dengan teman ataupun ngopi sebasar ngopi ngerokok di depan kandang, dan itu membuat kutut saya nyaman dan membuat saya paham akan perkutut tersebut maunya bagaimana. Karena apa? Kemarin teman ada yang tanya, Mas, bagaimana merawat kutut yang baik? Nah, saya jawab itu, mohon maaf memang jawabannya seperti itu. Saya jawab, ya kita harus tahu kemauan perkutut, kita harus tahu karakter perkutut. Jadi ketika kita paham dengan karakter kutut tersebut, kita tahu kemauan kutut tersebut, kita akan bisa menjadikan nyaman kutut tersebut, dan akhirnya kutut tersebut dapat produk. Jadi mohon maaf teman yang tanya kemarin bagaimana merawat perkutut yang baik, itu jawabannya memang seperti itu. Kita harus tahu yang dimau kutut tersebut apa, kan? Supaya kutut tersebut nyaman di kandang dan akhirnya produk. Karena saya punya prinsip di awal peternakan saya, ya, saya harus totalitas di perkutut dan memahami kemauan perkutut. Saya jadi babunya perkutut, saya jadi pembantunya perkutut, karena dengan cara itu saya yakin saya bisa paham dengan kemauan perkutut. Wes lah, ini hari saya jadi pembantu perkutut, saya hari inilah saya jadi babunya perkutut. Tapi
Saya punya prinsip, dalam 3 tahun ke depan perkutut harus jadi pembantu saya dalam mencari finansial. Aku 3 tahun kas diopeni perkutut kan. Saya 3 tahun lagi harus dibantu perkutut ini untuk mencari rezeki. Jadi jalan mencari rezeki saya itu prinsip saya. Jadi pertama, ketika hal peternakan kita mengalami hal yang ekstrim, satu, kita harus mencari solusinya sampai ketemu. Ada teman lagi tanya, kalau nggak ketemu bagaimana Mas? Kalau sudah, ini dari mentor saya sudah kasih solusi, saya lakukan tapi nggak berhasil. Saya lihat di video Mas Han di tutorial Han BF Ngawi dan Han Bitpam, tapi ternyata sudah tidak berhasil. Nah, jalur terakhir kita adalah kita harus terima dengan keadaan, kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa hal yang terjadi itu adalah yang terbaik kepada kita. Tetap bersyukur, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Karena apa? Apa yang terjadi pada kita itulah yang terbaik untuk kita. Dengan berprasangka baik kepada Allah, sesulit masalah apapun akan terlihat ringan, akan jadi mudah. Tapi semudah apapun masalah kita, kalau kita sudah berprasangka buruk kepada Allah, semudah apapun masalah kita, itu akan terlihat sangat sulit dan akan jadi sangat sulit sekali. Nah, itu pesan saya, diperhatikan, cari solusinya. Kalau nggak ketemu solusinya, ya kita harus berprasangka baik kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah cari solusinya, yang kedua, kita jangan sampai terulang lagi masalah itu. Masalah ekstrim itu yang terjadi apa? Kita harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan masalah ekstrim itu terjadi. Misalnya di peternakan saya, kutut anakan banyak yang mati. Solusinya apa? Saya lakukan penyemprotan antiseptik secara rutin. Karena apa? Percuma saja kita sudah mengalami hal ekstrim, kita sudah tahu solusinya, tetapi kita tidak mau melakukan solusi tersebut, sama saja bohong. Akhirnya apa? Akhirnya masalah yang ekstrim itu terjadi lagi, dan itu akan terus terulang ketika Anda tidak mengingat-ingat hal ekstrim itu terjadi, penyebabnya apa. Itu nggak sampai lakukan secara rutin, itu akan terjadi lagi masalah ekstrim tersebut, dan itu akan mempengaruhi peternakan kita, mempengaruhi perkembangan dalam peternakan kita. Itu saja 2 hal yang harus dilakukan ketika peternakan kita mengalami hal yang ekstrim. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila video saya ini menginspirasi, informatif, dan baik, Anda suka, jangan lupa kolom bawah like dan subscribe-nya. Salam dari Han BF Ngawi, ngikutut, sopoy patut.